baru disentil mazhab Soekarno itu geger kan? Apalagi disentil mazhab Kartosuwiryo. Dari sisi syariat, menurutkan kajian berbagai sumber ya tidak ada yang yang dikatakan menyimpang gitu dari syariat gitu. Jadi hanya Oke, Ikhwan Fillah. Jadi dia menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ikhwan fillah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Al-Zaitun dan pernyataan Panji Gumilang dan juga pernyataan Departemen Agama tentang hal ini. Oke ikhwan fillah, pertama kita reaction pernyataan Panji Gumilang tentang mazhab Kartosuwiryo. Oke, kita lihat aja videonya. Ini tahun politik ya, tahun politik, tahun pertanian, tahun apa sama. Kalau dijalankan dengan ketuhanan yang Maha Esa, manusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan sosial. Orang baru disentil mazhab Soekarno itu geger kan? Apalagi disentil mazhab Kartosuwiryo. Bagi kalian yang belum tahu siapa itu Kartosuwiryo, beliau ini merupakan pendiri DITII, yaitu negara Islam di Indonesia yang dulu di zaman Soekarno ini memberontak dan kemudian ditumpas di zaman itu. Oke, kita lanjutkan videonya. Kampungnya penuh, kampungnya. Ini Kartosuwiryo sekarang saja sudah di Departemen Agama. Itulah hebatnya Departemen Agama. Nah, tasrifa alaikum beliau. Dia sudah selesai. Orang tua sudah selesai. Pimpinannya katanya kembali kepada Ibu Pertiwi. Apa itu Ibu Pertiwi? Itu perintah imamnya. Walaupun dari Tasik, ada hubungannya. Sekarang nggak ngaku karena sudah merdeka. Sekarang sekarang. Ya tak apalagi Garut. Oke, ikhwan fillah. Yang itu kita anggap aja sebagai bercandanya si Panji Gumilang aja. Ya entahlah, memang orang-orang ini yang serius dijadikan bercandaan ya ikhwan fillah. Dan ini bisa kemudian menjadi kesalahpahaman di tengah-tengah umat karena yang berbicara itu yang dianggap sebagai ulama ya ikhwan fillah. Ya kalian bayangin aja, Soekarno diangkat jadi imam mazhab. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat aneh. Oke, kita lanjut aja, skip di bagian tanggapan kemudian orang Departemen Agama. Baik, tentang apa yang selama ini menjadi viral, gimana Pak tanggapannya? ya memang jadi kemungkinan jadi ada satu kegiatan yang menurut di sebagian masyarakat itu tidak biasa, tapi dari sisi syariat, menurutkan kajian berbagai sumber ya tidak ada yang yang dikatakan menyimpang itu dari syariat gitu. Jadi hanya Oke, Ikhwan Fillah. Jadi dia menyebut tidak ada yang dikatakan menyimpang dalam sisi syariah. Nah, ini adalah sesuatu yang kemudian gimana ya Ikhwan Fillah? Kalian bayangin aja, non-muslim itu masuk masjid dan beribadah di masjid di saat sholat Idul Fitri. Beribadah sesuai dengan keyakinannya sebagai non-muslim. Ini kan sesuatu yang menyimpang. tidak lazim yang dilaksanakan kebiasaan di masyarakat. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada netizen Pak supaya tidak terjadi benturan-benturan di media sosial Pak? Jadi sebaiknya kita mengkaji mencari literasi dari berbagai kajian literasi. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi sudut ilmu saja, tapi harus mengkaji berbagai macam literasi. Apakah ini boleh atau tidak boleh kan? Terakhir nih Pak, menurut Bapak? Oke, Ikhwan Fillah. Sebenarnya literasi yang mana yang membolehkan kemudian non-muslim itu ikut beribadah di masjid, dan literasi yang mana
Al-Quran yang mana, surah yang mana, hadis yang mana, kitab ulama yang mana yang membolehkan kemudian khotib Jumat itu seorang perempuan. Nah, kenapa dia nggak mencantumkan sumbernya? Ya karena mereka ini nggak punya sumber, nggak punya literasi. Ya kenapa dia menyebut suruh membaca literasi tapi dia tidak menyantumkan kemudian dalilnya? Ini kan sesuatu yang aneh. Oke, Ivan Villa, lanjut aja. Sosok Syekh seperti apa sih Pak? Kalau secara pribadi saya itu terbuka gitu ya, bisa menjelaskan kemudian apa yang menjadi kontroversial di masyarakat yang viral itu kami diskusi kan gitu. Jadi ya saya lagi katakan jadi sesuatu yang tidak lazim kan gitu, yang tidak lazim maka saya seperti itu. Tapi setelah kami ngobrol diskusi panjang lebar ternyata adzan dan sholat itu pernah sudah dilaksanakan jauh hari sebelumnya kan, sebelum Covid sudah dilaksanakan seperti itu. Seperti sholat, seperti adzan itu hanya baru terekspos di belakang sekarang ini kan. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Oke, Ivan Villa, itu adalah tanggapan dari kemudian Kemenak Jawa Barat. Dan seperti biasa, tanggapannya mengecewakan ya Ivan Villa. Kenapa? Ya karena kemudian para ulama-ulama itu sudah mengkritik kesalahan Al-Zaitun ini. Nah kemudian Kemenak ini justru malah kemudian membenarkan apa yang kemudian terjadi di Al-Zaitun ini. Bahkan menurutku dia ini terlihat ragu dalam kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan sepertinya orangnya tidak berkompeten, wallahu alam kalau masalah itu. Kenapa? Karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Al-Zaitun ini udah dikritik oleh banyak ulama dan banyak ustadz. Nah, kemudian harusnya Kemenak ini menasihati Al-Zaitun tentang hal ini. Dan di sini aku cuma mau kasih ayat tentang larangan kemudian orang non-muslim itu beribadah di masjid. Larangan masjid itu dipakai untuk menyembah selain Allah. Nah, kalau dia berdalil dengan literasi-literasi yang entah itu apa, kita punya literasi yang kemudian itu sahih, yaitu Al-Quran. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Fala tad'u ma alallahi ahada, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Nah, ikhwan fillah, ayat ini sudah jelas tentang hal itu. Jadi literasi-literasi macam apa kemudian yang diberikan oleh Panji Gumilang ini kepada Departemen Agama, wallahu a'lam. Dan yang terakhir, kita doakan aja semoga mereka-mereka ini diberikan hidayah oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.